Bab 1501, sudah takut. Ruang abadi. August berteriak marah, dia mengangkat telapak tangannya dan sebuah kabut hitam langsung menyelimuti mereka, membentuk sebuah ruang yang unik. Setelah ruang ini terbentuk, para ahli dari keluarga King merasa lega dan mulai bangkit berdiri. Kita serang bersama. Navin memberi perintah kepada para ahli dari keluarga King. Segera, gelombang-gelombang energi dengan aura putih yang samar terpancar dari mereka masing-masing, belasan gelombang energi berkumpul menjadi satu dan melawan kekuatan tekanan Dev bersama dengan August. Semut merasa iri pada gajah, hanya sebutir beras juga berani bersaing dengan matahari dan bulan. Dev mendengus dingin, nada bicaranya membawa aura yang mendominasi. Telapak tangan berwarna emas itu memiliki kekuatan yang tidak tertandingi, dan seketika menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh August lalu menamparkan dengan ganas. Bam! Tanah bergoyang dan bumi berguncang, belasan ahli dari keluarga King seketika terbunuh oleh tamparan itu dan mati dengan mengenaskan. Bahkan raut wajah Navin juga tampak jelek, darah di dalam tubuhnya mengalir deras. Raut wajah August menjadi muram, dia tidak menyangka kalau kekuatan Daye akan menjadi begitu menakutkan. Bram dan empat tetua iblis juga menarik nafas panjang, mereka tidak menyangka kekuatan Dev akan begitu mendominasi. Dev, kalau kamu punya kemampuan ayo bertarung denganku, apa kamu sudah merasa sangat hebat dengan membunuh beberapa orang ini? August berkata sambil menatap Dev dengan dingin. Saya sudah memberi kesempatan kepada mereka, tapi sayangnya mereka tidak tahu cara menghargainya, jadi mereka harus mati. Dev mencibir, sekarang saya juga bisa memberikan kesempatan kepadamu, lepaskan gadis yang kamu tangkap, dan saya akan mengampuni nyawamu. Tidak mungkin. August berteriak marah, raut wajahnya menjadi semakin muram, kemarahan di tubuhnya meluap dengan cepat dan aura berwarna hitam emas di belakang tubuhnya terus membengkak. Tubuh August terus membesar, di langit malam yang tidak berujung seolah-olah zat-zat gelap yang tidak terhitung jumlahnya terus berkumpul dan menyatu di tubuh August. Matilah. August berteriak keras, lalu melayangkan tinjunya ke arah Dev. Kecepatan August sangat cepat, ditambah dengan seluruh tubuhnya yang terbungkus kabut hitam, dia seolah-olah tidak terlihat di dalam kegelapan. Dev hanya merasakan ada angin kencang yang menyapu, lalu sebuah tanda berwarna hitam menghantam dada Dev dengan keras. Bam! Tinju ini membuat ruang hampa meledak, langit dan bumi berguncang, kekuatan seorang master guru tingkat 5 benar-benar tidak dapat dibayangkan. Walau hanya sebuah pukulan sederhana seperti itu juga memiliki kekuatan puluhan ribu pon yang mampu meledakkan sebuah gunung kecil. Dev. Tuan Dev. Bram dan empat tetua iblis menatap Dev yang terkena pukulan itu berteriak dengan khawatir. Namun di saat itu, sebuah cahaya keemasan muncul diikuti dengan sebuah telapak tangan emas yang bersinar, menghantam keras ke wajah August. Piak. Suara yang begitu nyaring dapat terdengar hingga belasan mil. Tubuh August langsung terlempar keluar, tubuhnya menabrak tanah dengan keras, sementara Dev tidak bergerak dan wajahnya tampak tanpa ekspresi. Darah segar terlihat di sudut mulut August, dia bangkit dari tanah dan tatapan matanya dipenuhi dengan kemarahan serta sedikit kengerian. Rasa sakit di wajahnya yang panas membuat August tidak berani menyerang untuk sementara waktu. Kalau kamu sudah takut, maka saya akan menyerang terlebih dulu. Dev berkata dengan ringan. Saat suara itu terlontar, terlihat tubuh Dev yang tiba-tiba menghilang dan sebuah cahaya keemasan melesat di langit malam, seketika menuju ke arah August. August yang melihat ini segera menyelimuti tubuhnya dengan kabut hitam, lapisan kabut hitam itu mulai memadat seolah membentuk sebuah baju besi dan membungkus tubuh August dengan rapat. Sepertinya saya harus turun tangan, kalau tidak kamu akan sulit bertahan hidup hari ini. Roh spiritual di dalam tubuh August angkat bicara. Kekuatan Dev saat ini sudah jauh melampaui August, jika terus bertarung seperti ini, cepat atau lambat August akan mati di tangan Dev. Mata August tiba-tiba berputar dan aura di tubuhnya juga tiba-tiba berubah. Bab 1502, Pengasahan. Kabut hitam yang memenuhi area di sekelilingnya seketika menjadi tebal lagi dan baju besi yang membungkus tubuh August bersinar dengan warna hitam dan emas. Bam! Dev dan August bertabrakan satu sama lain dengan ganas. Perlu diingat tubuh fisik Dev sudah mengeras hingga titik absolut, ditambah dengan dukungan tubuh emas tak terhancurkan, tidak ada orang yang berani bertabrakan dengan Dev seperti itu. Namun kali ini, August malah menabrakkan diri dengan Dev, angin berhembus dengan sangat kencang, menerbangkan bebatuan dan pepohonan hingga tak bersisa. Empat tetua iblis yang melihat hal itu segera menghadang di depan Bram dan menggunakan seluruh tenaga mereka untuk melawan dampak tabrakan itu. Bumi meraung, lautan bintang berguncang. Dev merasakan perubahan aura di tubuh August dan tahu bahwa roh spiritual itu sudah mengendalikan tubuh August saat ini, namun Dev juga tidak takut sama sekali. Darah di dalam tubuhnya mendidih, Dev menganggap August sebagai batu asahnya, setiap serangannya adalah pengasahan bagi dirinya sendiri. Dalam sekejap, dua orang itu sudah bertarung lebih dari 100 pukulan.
Tubuh August mulai terlihat rentan, sedangkan Dev tampak santai, seolah dia memang sengaja memberikan kesempatan agar August dapat menemaninya berlatih. Ah! Dengan teriakan histeris yang penuh dengan aura mengerikan, cahaya hitam di sekitar August semakin terang, dan kekuatannya seketika meningkat dengan signifikan. Dev menyeringai diam-diam, dia akan memaksa August mengeluarkan potensi maksimalnya, dia ingin melihat seberapa besar kekuatan roh spiritual di dalam tubuh anak ini. Saat ini, area tempat bertarung kedua orang ini sudah berantakan, seluruh area sudah berubah bentuk, Bram dan 4 tetua iblis ditekan hingga sudah terkapar di tanah. Namun Navin juga tidak jauh lebih baik, dia terlihat berlutut dengan satu kakinya dan menggertakkan giginya dengan keras untuk mengeluarkan sisa energi yang ada di dalam tubuhnya. Bruak bruak bruak. Gunung mulai runtuh di tengah-tengah pertempuran kedua orang itu, jurang-jurang tanpa dasar mulai membelah pegunungan dan membentang langsung ke arah lembah pengobatan. Gelombang aura yang menakutkan terus menyebar ke segala arah, seperti ombak yang tidak ada hentinya. Saat ini Alfred dan Steve yang sedang berada di dalam lembah pengobatan juga merasakan gelombang aura menakutkan ini. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada aura yang begitu menakutkan datang menghampiri? Alfred berkata dengan raut wajah kaku. Alfred sedang mengobati Thomas, aura yang menakutkan ini tiba-tiba menghampiri dan membuat dia mau tidak mau berhenti. Saya akan membawa anak buahku untuk memeriksa. Steve berkata dan segera berlari keluar. Banyak orang-orang di dalam lembah pengobatan yang sudah berbondong-bondong keluar dari rumah untuk menonton. Terlihat dari puluhan mil jauhnya dari lembah pengobatan, ada cahaya keemasan yang meledak, suara ledakan yang memekakkan telinga, seolah-olah itu akan menjadi hari kiamat. Steve bergegas membawa beberapa anak buahnya menuju ke tempat itu, sedangkan Ellie juga segera berlari mengikuti Steve. Pada saat ini Dev dan August masih sedang bertarung, kedua orang itu tampaknya sudah mencapai batas mereka masing-masing. Matilah. August semakin putus asa dan ingin menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Setelah berteriak marah, dia menemukan saat yang tepat untuk melayangkan tinjunya ke tubuh Dev. Tubuh Dev terlempar ke belakang tapi bukannya mendarat di tanah, dia malah berhenti di udara. August terengah-engah, dan keningnya sudah penuh dengan keringat dingin. Di sisi lain, Dev masih terlihat tenang seolah tidak banyak perubahan yang terjadi padanya. Bahkan dengan adanya roh spiritual yang merasuki tubuhmu, kamu tetap bukan tandinganku, sepertinya julukanmu sebagai orang paling berbakat di kota Gama hanya perkataanmu sendiri, bukan? Dev menatap August dengan tatapan penuh penghinaan. Ah, bunuh dia, cepat bunuh dia. August meraung, dia sedang berteriak keras pada roh yang ada di dalam tubuhnya. Nak, kamu adalah orang paling berbakat yang pernah saya temui, hanya saja sayang sekali kamu terlalu sombong dengan bakatmu, hari ini saya pasti akan membunuhmu, dan menjadikan tubuhmu sebagai mayat budidaya. Tenggorokan August mengeluarkan suara serak dan rendah, terdengar sangat menakutkan hingga membuat orang-orang bergidik ngeri. Bab 1503, ingin kabur ya. Ini adalah pertama kalinya roh spiritual itu berbicara dengan meminjam tubuh August. Kamu tidak lebih dari sekedar roh yang bahkan tidak memiliki tubuh fisik, tapi malah berani membual seperti itu, hari ini saya akan membuatmu merasakan apa yang dinamakan tidak terelak. Setelah selesai berkata, aura di tubuh Dev secara mengejutkan mulai meningkat lagi, ternyata setelah bertarung sekian lama Dev sama sekali tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dev terlihat mulai melafalkan mantra penjernih hati dan cahaya keemasan di seluruh tubuhnya menjadi semakin terang. Seluruh tubuh Dev seolah berubah menjadi sebuah matahari kecil yang menerangi seluruh malam yang gelap. Cahaya keemasan itu bersinar hingga bermil-mil jauhnya, dan seluruh gunung di dalam kegelapan menjadi terlihat jelas. Ah! August berteriak dengan mengenaskan saat disinai oleh cahaya keemasan ini. Sementara aura Dev terus meningkat seolah tidak ada habisnya. Raut wajah August berubah menjadi sangat jelek, rasa takut mulai menyebar di dalam hatinya saat ini. Roh spiritual itu langsung melepaskan kendali atas tubuh August setelah disinai oleh cahaya keemasan ini, dan August kembali mendapatkan kendali atas tubuhnya. Namun merasakan aura Dev yang menakutkan, August ketakutan, kali ini dia benar-benar ketakutan, gelombang ketakutan muncul di dalam hatinya. Pada saat ini seluruh kepercayaan diri August sudah dihancurkan oleh Dev. Dia tiba-tiba menyadari kalau jarak di antara dirinya dan Dev tidak dapat diatasi, seolah Dev adalah sebuah dunia yang tidak dikenal, semua orang ingin mengenal Dev namun tidak satu orang pun dapat melihat Dev dengan jelas. Dev berkali-kali dinyatakan meninggal, dan berkali-kali hidup kembali. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu ranah kekuatan Dev saat ini, setiap kali Dev muncul dia selalu membawa kejutan baru untuk orang lain. Cepat kabur, kenapa kamu masih ragu-ragu, apa kamu ingin mati di sini? Roh di dalam tubuh August berteriak dan mendesak August. August tertegun, lalu menatap Navin yang berada tidak jauh dari situ, dia akhirnya menggertakkan giginya lalu tubuhnya melompat mundur. Dia sudah tidak peduli lagi pada Navin saat ini, dia harus kabur selagi dia bisa. Ingin mencoba kabur ya? Dev berkata dengan dingin. Setelah berkata, sosok Dev juga menghilang dalam sekejap.
August hanya merasakan angin kencang di belakangnya dan saat dia menoleh dia menemukan Dev sudah berada di depannya. Karena kecepatan Dev terlalu cepat, August sama sekali tidak melihat bagaimana Dev bisa menyusulnya, seolah-olah dia muncul entah dari mana. Bam! Sebuah tamparan berwarna emas menghantam August. August ingin menghindar tapi sama sekali tidak sempat. Tamparan itu langsung mengenai punggung August dan menghancurkan baju besi yang dikenakan oleh August. August langsung terkapar di tanah dengan memilukan, penampilannya yang menyedihkan tidak lagi membuat dia terlihat seperti tuan muda dari keluarga King. August. Navin yang melihat itu segera melompat dan menuju ke arah Dev. Meskipun August ingin kabur sendirian tapi sekarang dia sedang berada di dalam bahaya, Nayan tidak bisa berdiam diri melihat putranya dibunuh. Sebagai master guru veteran, aura Navin seketika melesat ke udara. Di saat Navin tiba di hadapan Dev, Dev bahkan tidak menoleh untuk melirik Navin sekilas dan langsung mengulurkan tangannya dan 5 jarinya mencengkeram leher Navin dengan erat. Aura di tubuh Navin seketika menghilang dan sensasi tercekik yang hebat membuat Navin membuka mulutnya dan wajahnya memerah. Dev yang mencengkeram leher pamannya sendiri tidak merasa kasihan sedikit pun, hanya ada kemarahan yang tidak berujung. Mengingat ibunya yang telah dikurung selama lebih dari 20 tahun, Dev tidak sabar untuk langsung menamparkan Navin sampai mati. Namun Dev tahu dia tidak boleh membunuhnya sekarang, dia masih memerlukan Navin untuk mengeluarkan ibunya. Dev, kalau kamu berani membunuhku, kamu jangan harap bisa bertemu dengan ibumu selamanya. Navin berkata dengan mulutnya yang terbuka lebar. Mendengar perkataan Navin, kemarahan di dalam hati Dev semakin membara dan dia melayangkan tamparannya ke wajah Navin. Bab 1504, Pertukaran. Navin yang merupakan kepala keluarga King yang terhormat, seorang master guru veteran saat ini tidak berdaya di tangan Dev. Jika saya membunuhmu, saya juga tetap dapat menyelamatkan ibuku. Dev menatap Navin dengan erat, kekuatan di tangannya meningkat beberapa tingkat. Navin hanya merasa kalau lehernya akan segera hancur dicengkeram oleh Dev. Saat itu, entah apa yang sedang dilafalkan oleh August dan terlihat kabut hitam yang mulai perlahan-lahan membungkus dirinya, lalu sosoknya perlahan-lahan menghilang. Namun saat ini seluruh perhatian Dev sedang tertuju pada Navin dan dia sama sekali tidak menyadari sosok August yang menghilang. Dev, lepaskan ayahku, kalau tidak gadis kecilmu itu akan mati bersama dengan ibumu. Pada saat ini, suara August terdengar dari segala arah, seolah-olah suara itu keluar dari ruang hampa. Dev tersentak dan menoleh, di saat itu dia baru menyadari kalau sosok August sudah menghilang entah sejak kapan. Kalau kamu berani melukai Weni dan ibuku, maka saya pasti akan membuat hidup ayahmu lebih buruk daripada kematian. Setelah selesai bicara, Dev menghantamkan tinjunya dengan keras di wajah Navin, dan seluruh gigi Navin langsung rontok. Kalau begitu, maka kamu tidak akan pernah melihat ibumu atau gadis kecil itu lagi selamanya. Suara August semakin lama semakin jauh seolah suara itu datang dari langit. Dev melihat August yang hendak pergi segera berteriak, tunggu sebentar. Dev tidak mungkin membiarkan Weni dan ibunya sendiri berada dalam bahaya dan tidak peduli sama sekali. Kenapa? Sudah takut? Kalau sudah takut, maka segera lepaskan ayahku. August berkata dan mendengus dengan dingin. Kita bisa melakukan pertukaran, asalkan kamu melepaskan Weni dan ibuku maka saya melepaskan ayahmu. Dev sama sekali tidak percaya pada August, jadi dia tidak mungkin memilih melepaskan Navin. Bercanda ya kamu ingin menggunakan satu orang untuk ditukar dengan 2 orang, itu sama sekali tidak mungkin. August mendengus dingin, kalau kamu melepaskan ayahku, saya akan melepaskan gadis kecil itu, kamu hanya punya pilihan ini, kalau tidak jangan harap saya akan melepaskan siapapun. Perkataan August terdengar seolah-olah tidak peduli dengan keselamatan Navin dan tidak peduli dengan hidup atau mati Navin. Hal ini membuat Dev benar-benar terpojok. Dia tidak mungkin tidak peduli dengan hidup dan mati Weni maupun ibunya. Namun August, seolah tidak peduli dengan hidup dan mati ayahnya, dan baik pertukaran ini dilakukan atau tidak, August juga tampak tidak peduli. Saya hanya akan memberikan waktu 3 detik padamu untuk memikirkannya, jika kamu tidak menyetujuinya maka saya akan langsung pulang dan membunuh mereka. August melihat Dev yang ragu-ragu segera mendesak. Baik, saya setuju. Dev menganggukkan kepalanya. Dia akan menggunakan Navin untuk ditukar dengan Weni terlebih dulu, dan mengenai ibunya, seharusnya dia tidak akan berada dalam bahaya, karena dia sudah dikurung selama 20 tahun lebih, jika Navin benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya sejak awal, jadi dia pasti masih memiliki keraguan. Baik kalau begitu, 3 hari lagi kita akan melakukan pertukaran di arena bela diri, jangan coba-coba memainkan trik apapun. Kata August. Baik, Dev menjawab tanpa ragu. Arena bela diri adalah arena pertarungan di aliansi seni bela diri, pasti ada alasan di balik mengapa August memilih tempat ini, namun Dev sama sekali tidak takut. August pergi, sebenarnya sejak awal August sudah pergi, suara yang tadi terdengar hanya segumpal kesadaran spiritual milik August. August melafalkan mantra spasial dan menghilang di ruang hampa.
Ini adalah kecerobohan Dev, jika Dev tidak ceroboh maka August sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melafalkan mantra spasial. Bram dan empat tetua iblis berkumpul. Bram menatap Navin yang wajahnya sudah seperti kepala babi karena dipukuli, dan perasaannya menjadi campur aduk. Dulu, keluarga King memiliki posisi yang tidak terkalahkan di dunia bela diri kota Gamma. Sekarang, setelah Navin mengambil alih, keluarga King menjadi semakin terpuruk dan mengalami kemunduran. Hingga saat ini, kepala keluarga King yang terhormat malah menjadi sandera dan dipukuli hingga babak belur. Dev, kita harus bergegas, jika Ellie tahu kamu masih hidup dia pasti akan sangat senang. Bram berkata pada Dev. Dev mengangguk lalu meminta empat tetua iblis untuk mengawal Navin dan bergegas menuju ke lembah pengobatan. Bab 1505, bagaimana ini bisa terjadi? Dev dan yang lainnya baru berjalan tidak jauh dan sudah berpapasan dengan Steve dan Ellie yang menghampiri. Saat Ellie melihat Dev masih hidup, dia langsung menangis terharu. Dev. Ellie langsung menerjang dan memeluk Dev tanpa memedulikan ada begitu banyak orang di sekitar mereka. Saya mengira kamu sudah mati, mengira kamu benar-benar sudah mati, kenapa kamu tidak memberi kabar begitu lama, kamu membuatku takut setengah mati. Ellie menangis sambil meninju dada Dev. Dev mengusap rambut Ellie dengan lembut, sudahlah, bukankah saya sudah kembali dengan selamat? Kamu tidak perlu khawatir, tidak ada orang yang bisa membunuhku. Bram yang melihat itu mengedipkan matanya kepada orang lain lalu mereka mulai beranjak pergi, memberikan privasi untuk Dev dan Ellie. Karena dua orang itu sudah tidak bertemu selama 2 bulan, pasti mereka punya banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Saat Dev dan Ellie sedang menghabiskan waktu bersama, August sudah kembali ke kota Gamma dan hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke aliansi seni bela diri. Dia harus memberitahukan kabar kalau Dev masih hidup kepada Arthur. Sialan, sudah selarut ini siapa yang mencariku? Arthur menguap saat seseorang memanggilnya keluar dari kamarnya. Di saat Arthur melihat August mencarinya di tengah malam seperti ini, dia tampak bingung. August, untuk apa kamu mencariku di tengah malam seperti ini? Arthur menatap August dan bertanya dengan tidak puas. Ketua Arthur, Dev masih hidup, dan dia menangkap ayahku. Raut wajah August tampak jelek saat dia bicara. Apa? Arthur seketika tersadar, matanya membelalak dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu tidak sedang bercanda denganku bukan? Arthur sedikit tidak percaya, bagaimana mungkin Dev masih hidup dan bagaimana mungkin dia menangkap Navin. Ketua Arthur, apa kamu merasa saya akan mencarimu di tengah malam hanya untuk bercanda? August berkata dengan serius. Arthur yang mendengar hal itu langsung terduduk di kursinya dan raut wajahnya menjadi sangat jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Arthur menggertakkan giginya dengan keras dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketua Arthur, saya sudah membuat janji dengan Dev, 3 hari lagi kita akan menukar ayah saya di arena bela diri, saya rasa ini adalah kesempatan terbaik yang kita miliki untuk membunuh Dev. Alasan August membuat janji dengan Dev di arena bela diri adalah untuk membunuh Dev. Arena bela diri, Arthur mengernyitkan keningnya, jika kita membunuh Dev secara terang-terangan di tempat itu, maka akan membawa dampak buruk. Perlu diketahui tempat itu adalah tempat dilaksanakannya turnamen, di mana konflik dan perselisihan diselesaikan 1 lawan 1, jika kita yang berjumlah lebih banyak menggertak yang sedikit maka akan ditertawakan oleh semua orang di komunitas bela diri. Jika bisa mengalahkan dan membunuh Dev dalam pertarungan 1 lawan 1, itu bukan ide yang buruk, Tuan Muda August, sekarang kekuatanmu sudah meningkat dengan pesat, seharusnya kamu tidak punya masalah dalam melawan Dev, bukan? Arthur juga merupakan orang tua yang cerdik dan licik, karena tempat seperti arena bela diri mewakili aturan dari aliansi seni bela diri, maka tidak mungkin dia sendiri yang melanggar aturan aliansi seni bela diri yang sudah dia tetapkan. Kalau begitu, maka arena bela diri akan kehilangan artinya dan tidak ada aturan yang dapat dipercaya lagi setelah itu. August memilih arena bela diri jelas karena ingin aliansi seni bela diri juga turun tangan, dan keluarga King hanya perlu duduk di samping untuk menonton. Arthur tidak sebodoh itu untuk mendengarkan saran dari August. Perkataan Arthur langsung membuat August menjadi sangat canggung, dia baru saja dikalahkan oleh Dev, dan kabur kembali dengan menyedihkan, jika dia harus bertarung 1 lawan 1 lagi dengan Dev maka dia tidak memiliki keberanian itu sama sekali. Ketua Arthur, maksud saya kita tidak harus menyerang di arena bela diri, setelah Dev melepaskan ayahku, kita bisa mencegatnya di tengah jalan lalu membunuhnya. Sekarang hanya Ketua Arthur yang memiliki kekuatan untuk membunuh Dev, jika dia tidak segera dibunuh maka dia akan menjadi masalah besar di masa depan. August berkata dengan wajah muram. Arthur tidak mengatakan apapun, dia ragu-ragu sejenak lalu menoleh kepada salah seorang anggota aliansi seni bela diri yang ada di belakangnya, pergi dan panggil wakil ketua Robin kemari. Bab 1506, Aturan. Arthur tahu kalau dia sama sekali bukan lawannya Dev, jadi dia ingin mengadakan pertemuan untuk meminta bantuan para petinggi. Arthur tahu kalau dia merupakan ketua dari aliansi seni bela diri, tapi para petinggi itu sangat meremehkan dia.
Sedangkan Robin yang merupakan wakil ketua aliansi seni bela diri malah begitu dipercaya oleh Maha Kuasa dan Robin juga merupakan seorang jubah hitam perunggu. Saat ini Arthur sudah menyadari kalau dirinya tidak lebih dari boneka dan bakat Robin memang lebih unggul daripada Arthur. Saat Robin mengatakan orang berjubah hitam itu adalah Dev, Arthur sama sekali tidak percaya, namun sekarang fakta sudah ada di depan matanya dan Arthur hanya bisa mengagumi Robin. Saat ini, Robin yang merupakan wakil ketua aliansi adalah penanggung jawab yang sesungguhnya, ingin meminta bantuan para petinggi tentu harus Robin yang turun tangan. Tidak lama kemudian, di ruang konferensi di aliansi seni bela diri, beberapa orang yang mengenakan jubah hitam sedang duduk, namun pola di bagian depan jubah mereka berwarna perunggu, mereka semua merupakan jubah hitam perunggu. Walaupun para jubah hitam perunggu ini memiliki posisi paling rendah di antara para petinggi, tapi mereka semua merupakan orang yang tidak bisa diprovokasi oleh Arthur. Kekuatan yang dimiliki oleh mereka masing-masing tidak kalah dengan Arthur. Dalam masyarakat yang menjunjung kekuatan ini, kekuatan mewakili status, mewakili segalanya. Arthur memberikan gambaran singkat mengenai situasi saat ini lalu berkata, Wakil Ketua Robin, sekarang Dev sudah menjadi ancaman terbesar bagi aliansi seni bela diri kita, jadi dia harus segera disingkirkan. Terlebih lagi, Wakil Ketua Robin juga memiliki dendam dengan Dev, jadi jika kamu memimpin beberapa ahli jubah hitam perunggu untuk membunuh Dev, Dev pasti tidak bisa kabur. Arthur ingin Robin memimpin orang-orangnya untuk pergi membunuh Dev. Saat ini Arthur merasa agak takut dalam hatinya jika harus menghadapi Dev. Ketua Arthur, sebaiknya kamu yang turun tangan saja, 4 anggota jubah hitam perunggu ini akan menemanimu, lantas kamu masih takut pada Dev? Robin bertanya dengan ringan. Mana mungkin saya takut pada Dev, saya hanya ingin memberikan satu kesempatan kepada wakil ketua Robin untuk balas dendam. Arthur sama sekali tidak mau mengaku kalau dia takut pada Dev. Tidak peduli apakah saya yang membunuh Dev atau bukan, asalkan Dev mati maka dendamku sudah terbalaskan, sekarang saya harus mengasingkan diri untuk meningkatkan kekuatanku. Saat ini yang Robin inginkan tidak hanya membunuh Dev, tapi dia memiliki ambisi yang jauh lebih besar. Sejak dia bertemu dengan para petinggi aliansi seni bela diri, terutama Maha Kuasa yang penuh dengan misteri, Robin bertekad untuk menjadi seseorang yang akan menguasai seluruh dunia bela diri. Dan mengenai pembalasan dendamnya pada Dev, sudah menjadi tidak terlalu penting. Kalau begitu kita perlu merencanakannya dengan baik, di mana tempat yang tepat untuk mencegat lalu membunuh Dev. Arthur berkata sambil mengeluarkan sebuah peta yang di atasnya menunjukkan berbagai jalan menuju arena bela diri. Tidak perlu membuat rencana lagi, arena bela diri adalah tempat yang paling tepat. Robin berkata dan mengibaskan tangannya. Jika kita menyerang Dev di arena bela diri dengan jumlah kita yang lebih banyak, bukankah itu melanggar aturan? Arthur menatap Robin dengan bingung. Aturan. Robin mendengus dingin, aturan itu dibuat oleh manusia, asalkan mempunyai kekuatan setiap perkataan adalah aturan, siapa yang berani merasa tidak puas. Perkataan Robin langsung membuat Arthur terdiam 1000 bahasa. Entah sejak kapan Arthur merasa kalau keganasan yang ada di dalam tubuh Robin semakin kuat, bahkan dia juga sedikit takut saat melihat Robin. Baiklah, besok saya akan membawa mereka ke arena bela diri untuk berjaga-jaga jika Dev melarikan diri. Sesaat kemudian, Arthur mengangguk dan berkata, seorang ketua aliansi seni bela diri yang terhormat, Arthur merasa dia sudah mencapai titik di mana dia tidak punya pilihan selain bersikap seperti sekarang ini, tapi Arthur juga tidak punya cara lain, dia hanya berharap setelah dia membunuh Dev, dia bisa pensiun dengan tenang. Keesokan harinya, area di sekitar arena bela diri terasa sunyi, karena tidak banyak orang yang datang ke tempat ini jika tidak ada pertarungan. Arena bela diri ini dibangun di tempat yang sangat terpencil untuk mencegah orang-orang tidak bersalah menjadi korban dari pertarungan, dikelilingi oleh pegunungan di sekitarnya untuk mencegah dampak pertarungan menyebar keluar. Bab 1507, mengantar diri pada kematian. Pada saat fajar yang baru menyingsing, Arthur datang ke arena bela diri dengan 4 anggota jubah hitam perunggu, dan menggunakan senjata sihir untuk menyegel seluruh arena bela diri. Serangkaian formasi sihir mengelilingi arena bela diri, jika formasi sihir ini diaktifkan maka akan sangat sulit bagi Dev untuk melarikan diri. Arthur menatap ke arah arena bela diri yang sunyi dan tampak sedikit gugup, tubuhnya tanpa sadar sedikit gemetar. Dia tidak tahu apakah dia bisa membunuh Dev atau tidak kali ini. Kalian harus segera membunuh Dev di kesempatan pertama, menghancurkan dantian dan jiwa barunya. Alasan mengapa orang ini tidak pernah mati sebelumnya adalah karena statusnya sebagai kultivator abadi. Arthur berpesan kepada beberapa anggota jubah hitam perunggu itu. Jangan khawatir, kamu tahu apa yang harus dilakukan, namun sungguh sebuah keajaiban Dev dapat berkultivasi hingga ranah jiwa baru di masa energi spiritual sudah menjadi langka seperti ini. Seorang jubah hitam perunggu berkata dengan perlahan. Di dalam tubuh jubah hitam perunggu ini masing-masing memiliki roh spiritualnya sendiri, dan para roh spiritual ini dulunya juga merupakan kultivator abadi. Hanya saja mereka merupakan kultivator iblis, di dunia bela diri ada teknik bela diri yang jahat, di dunia kultivasi juga sama.
Ribuan tahun yang lalu, saat energi spiritual masih melimpah, para kultivator abadi berada di masa berjaya sedangkan para ahli bela diri sama sekali tidak dikenal. Namun seiring berjalannya waktu, energi spiritual menjadi semakin langka dan para kultivator abadi itu, jika tidak pergi jauh maka meninggal dan perlahan-lahan para kultivator abadi ini menjadi putus asa dan ahli bela diri menjadi berkembang. Seiring berjalannya waktu, para kultivator abadi hampir menjadi punah dan para ahli bela diri menjadi aliran teratas di dunia. Beberapa kultivator iblis menggunakan teknik kultivasi untuk menyisakan roh spiritual mereka di akhir hayat, sebagai persiapan untuk dapat terlahir kembali saat energi spiritual sudah pulih. Hanya saja waktu berlalu terlalu lama, energi spiritual juga tidak kunjung pulih, dan para roh-roh spiritual ini harus menemukan tubuh inang, jika tidak mereka akan lenyap begitu saja. Jadi itulah sebabnya mengapa ada begitu banyak roh spiritual yang merasuki tubuh seseorang. Hanya jika tubuh inangnya mencapai tingkat kekuatan tertentu maka roh itu juga dapat terlahir kembali. Untuk meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin para roh spiritual ini memerintahkan pemilik tubuh inang mereka untuk melakukan cara apapun yang mereka bisa untuk meningkatkan kekuatan mereka, bahkan dengan menyerap kekuatan orang lain untuk memperkuat diri sendiri. Oh iya, ada satu hal lagi yang harus saya peringatkan kepada kalian, Dev ini dapat menyerap kekuatan orang lain untuk meningkatkan kekuatannya. Kalian harus berhati-hati, jangan berpikir untuk menyerap kekuatan Dev, jika tidak kalian akan terkena serangan balik. Arthur memperingatkan 4 anggota jubah hitam perunggu itu. Saat di kota Nirvana, August juga mencoba menyerap kekuatan Dev dan berakhir kehilangan satu tangannya. Kami tidak perlu menyedot kekuatannya, cukup mengambil jiwa barunya saja. Seorang jubah hitam perunggu tersenyum sinis. Karena Dev adalah seorang kultivator abadi, maka mereka hanya perlu mengambil jiwa baru milik Dev dan ini akan lebih kuat dibandingkan dengan menyerap kekuatannya langsung. Baiklah kalau begitu, sekarang tinggal menunggu Dev datang untuk mengantar diri pada kematian. Arthur melihat sekilas tangannya yang sudah putus dan sepasang matanya menyipit. Lembah pengobatan. Suasana di seluruh lembah pengobatan sangat meriah dan ramai. Bahkan suasana saat malam tahun baru juga tidak semeriah ini, karena Dev tidak mati dan sudah hidup kembali. Sedangkan di salah satu ruangan di lembah pengobatan, Dev menyalakan sebatang rokok dan duduk dengan tenang, dia sedang menatap Navin yang ada di seberangnya. Pada saat ini, wajah Navin merah dan bengkak, penampilannya juga tampak menyedihkan. Aneh seorang paman dan keponakannya bisa berakhir di situasi seperti ini. Hanya saja, Dev juga tidak menganggap Navin sebagai keluarganya, dia sudah tidak sabar untuk segera membunuh Navin. Kamu sudah mengurung ibuku selama 20 tahun lebih, apa yang sebenarnya kamu inginkan dari dia? Dev bertanya dengan ringan sambil menghembuskan asap rokoknya. Navin menatap Dev dengan marah dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dev juga tidak marah, dia sudah tahu sejak awal hal ini akan terjadi, Navin pasti tidak akan berbicara. Kamu tidak mau bicara juga tidak masalah, namun saya beritahu kepadamu, cepat atau lambat saya pasti akan menghabisi seluruh keluarga King, membunuh kalian ayah dan anak lalu menyelamatkan ibuku. Dev berkata dengan raut wajah tegas. Navin hanya tersenyum dingin dan tidak mengatakan apapun. Bab 1508, melarikan diri dari pernikahan. Dev melihat sikap Navin dan menghisap rokoknya beberapa kali lalu berbalik pergi. Namun saat dia baru tiba di ambang pintu, Navin tiba-tiba angkat bicara, Dev, saya sarankan kamu untuk segera melepaskanku, kalau saya tidak kembali, tidak akan ada orang yang bisa membuka pintu penjara bawah tanah dan ibumu hanya akan kelaparan, jika dia mati kelaparan itu bukan salahku. Dev tercengang, tubuhnya sedikit gemetar lalu dia berbalik dengan ganas dan melayangkan tamparan ke wajah Navin dengan ganas. Kenapa? Dia adalah adik kandungmu, kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Apakah kamu menyebut dirimu manusia? Apakah kamu ini binatang? Saya rasa kamu bahkan lebih buruk daripada binatang. Dev menggila, sepasang matanya sudah memerah dan terus melayangkan tamparan demi tamparan ke wajah Navin. Navin ditampari hingga wajahnya babak belur, memuntahkan seteguk darah namun dia masih tersenyum dengan sinis. Dev, saya beritahu padamu, kamu adalah anak haram, dulu ibumu hampir saja menghancurkan seluruh keluarga King. Dia melarikan diri dengan pria lain sebelum pernikahannya dan bahkan mengandung anak haram sepertimu. Apakah kamu tahu hal ini membuat keluarga King menjadi lelucon besar? Kalau bukan karena saya, ibumu pasti sudah mati sejak awal, pasti sudah berubah menjadi tulang belulang saat ini. Navin berkata dengan senyuman sinis pada Dev. Omong kosong, bagaimana mungkin kamu begitu berbaik hati menyelamatkan ibuku, kamu hanya beromong kosong. Dev menghantamkan tinjunya ke wajah Navin dengan sangat keras, hingga akhirnya saat Navin sudah tidak bisa berbicara lagi, dia baru berhenti. Dev berdiri dalam keadaan termenung, lalu berjalan keluar dari ruangan. Dia ingin mencari Bram dan menanyakan apa yang terjadi kepada ibunya dengan jelas. Bram melihat penampilan Dev dan bertanya dengan khawatir, Dev, apa yang terjadi padamu? Paman Bram, apa yang sebenarnya terjadi pada ibuku? Siapa ayahku?
Apakah ibuku kabur dengan seseorang sebelum pernikahannya? Dev bertanya kepada Bram dengan ekspresi penuh harap. Dia ingin tahu, dia ingin mengetahui kebenarannya, ingin mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Bram menatap Dev, setelah beberapa saat dia menghela nafas dan berkata, ibumu memang melarikan diri dengan orang lain sebelum pernikahannya, namun ibumu dipaksa untuk menikah, dia sama sekali tidak ingin menikah. Saat itu Tuan Besar juga dipaksa dan tidak berdaya, jika dia tidak menyetujuinya maka seluruh keluarga King sepertinya akan sengsara. Bagaimana mungkin itu terjadi? Dev bertanya dengan tidak percaya, bukankah di masa itu keluarga King merupakan keluarga bela diri terbaik di kota Gama? Siapa yang bisa mengancam keluarga King? Aduh, jangankan seluruh dunia, hanya di seluruh Arunika saja ada ribuan klan dan keluarga, dan banyak di antara mereka yang telah bertahan selama ribuan tahun di dunia ini. Semua klan ini bertahan hidup dengan cara lain, perlahan-lahan beradaptasi dengan masyarakat modern, sebagian besar klan dan keluarga besar ini menyembunyikan diri mereka, itulah sebabnya mereka bisa bertahan selama bertahun-tahun. Dan jika tidak menyelidiki lebih dalam, sama sekali tidak akan mengetahui bahwa klan dan keluarga itu memiliki latar belakang ribuan tahun. Istana Gerhana Ungu juga merupakan salah satu klan yang telah bertahan selama ribuan tahun, saat itu mereka hendak melamar keluarga King dan Tuan Besar tidak berani menolak. Pada akhirnya Nona memilih untuk melarikan diri, Istana Gerhana Ungu menjadi marah pada keluarga King dan hendak menangkap Nona lalu mengorbankannya dalam ritual keagamaan, pada akhirnya Tuan Besar jatuh sakit dan tidak dapat pulih. Navin mengambil kesempatan ini untuk meracuni Tuan Besar dan mengurung Nona, dia tidak menyerahkannya kepada Istana Gerhana Ungu, sebaliknya dia membayar Istana Gerhana Ungu dengan sumber daya yang sangat banyak, hingga akhirnya masalah ini terselesaikan. Bram menceritakan apa yang terjadi di saat itu kepada Dev. Daya mengernyitkan keningnya, sepertinya yang Navin katakan memang benar, jika bukan karena dia mengurung ibunya, maka mungkin saja sudah ditangkap oleh Istana Gerhana Ungu. Paman Bram, saya akan pergi ke kota Gama sekarang, besok tolong beritahukan kepada 4 tetua iblis untuk mengantar Navin ke kota Gama untuk melakukan pertukaran. Dev berkata kepada Bram. Bukankah pertukarannya 3 hari lagi? Kenapa besok sudah pergi? Bram bertanya dengan bingung. Bab 1509 Kesalahpahaman. Penjara bawah tanah tempat ibuku ditahan hanya bisa dibuka oleh Navin, jika Navin tidak kembali sekarang maka ibuku akan mati kelaparan. Dev menjelaskan kepada Bram. Kamu harus berhati-hati, baik aliansi seni bela diri maupun keluarga King sedang mengincarmu, kali ini kamu pergi untuk menukar orang maka mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Bram memperingatkan Dev. Saya mengerti, Dev mengangguk. Setelah berpamitan dengan yang lainnya, Dev bergegas menuju ke kota Gama sendirian. Kota Gama, di depan pintu kediaman keluarga Raya. Mia sedang menatap Lionel dengan marah sambil memegang pedang di tangannya. Meskipun Waskita sudah berusaha untuk menghentikannya, pada akhirnya dia tidak dapat menghentikan Mia yang ingin balas dendam pada keluarga Raya. Nona Mia, kamu berulang kali menyerangku, sebenarnya apa yang sudah saya lakukan kepadamu? Raut wajah Lionel penuh kegelisahan, dia benar-benar tidak tahu apa yang sudah dia lakukan hingga menyinggung perasaan Mia. Dasar brengsek, berhenti berpura-pura, hari ini saya pasti akan membunuhmu lalu bunuh diri, saya tidak akan hidup seperti ini. Tatapan mata Mia dipenuhi dengan kemarahan dan menghunuskan pedangnya ke arah Lionel. Lionel bukan tandingan Mia, saat pedang itu dihunuskan, cahaya yang tak berujung langsung menyelimuti Lionel. Hal ini membuat Lionel tidak bisa melarikan diri walau dia menginginkannya. Dang! Tiba-tiba suara nyaring terdengar dan terlihat Rafael yang menghadang di depan Lionel, sambil menangkis pedang Mia. Nona Mia, apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Lionel hingga kamu harus membunuhnya? Coba kamu katakan, jika dia benar-benar melakukan kejahatan maka saya tidak akan mengampuninya, dan akan mewakilinya meminta maaf kepada Nona Mia. Rafael berkata dengan sangat sungkan kepada Mia. Rafael tidak ingin berselisih dengan keluarga Zefri, karena sekarang seluruh keluarga bela diri di kota Gama sudah menjadi bagian dari aliansi seni bela diri dan mereka semua mengucilkan keluarga Raya. Jika keluarga Raya sampai berselisih dengan keluarga Zefri, maka tidak akan ada tempat lagi bagi mereka di kota Gama. Tanyakan saja kepada putra kesayanganmu sendiri, karena dia berani melakukannya kenapa dia tidak berani mengatakannya. Mia adalah seorang anak perempuan, bagaimana mungkin dia memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Rafael menoleh ke arah Lionel, Lionel, apa yang sebenarnya kamu lakukan kepada Nona Mia? Ayah, sudah berapa kali saya katakan kepadamu, saya tidak melakukan apapun, saya juga tidak tahu kenapa dia selalu mencari masalah denganku. Lionel sudah cemas hingga merasa ingin menangis. Rafael melihat sikap Lionel dan tahu kalau Lionel sama sekali tidak berbohong. Nona Mia, apakah mungkin ada kesalahpahaman di sini? Saya rasa anak saya tidak mungkin berbohong. Rafael berkata dengan suara lembut. Kalau begitu, maksudmu saya yang tidak masuk akal dan saya yang berbohong. Mia mengernyitkan keningnya.
Bukan, saya tidak bermaksud seperti itu, saya hanya merasa apakah mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi di sini. Rafael segera mengibaskan tangannya. Tidak ada kesalahpahaman, putra bajinganmu sudah membiusku dan melecehkanku, hari ini saya pasti akan membunuhnya. Mia berkata lalu aura di tubuhnya mulai meningkat dan pedang pusaka di tangannya mulai memancarkan cahaya. Pedang itu kemudian ditebaskan dan sebuah energi pedang yang tajam dan mendominasi langsung mengarah ke Rafael dan Lionel. Tebasan pedang itu seketika meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Tanah di bawah kaki Rafael bergetar, dinding-dinding tanah tiba-tiba muncul dan menghalangi energi pedang tersebut. Setelah menangkis energi pedang ini, Rafael tidak menyerang Mia sama sekali karena dia tidak ingin berselisih dengan keluarga Zefri. Raut wajah Mia menjadi sangat jelek, pedang di tangannya kembali diayunkan dan dalam sekejap belasan energi pedang melesat keluar. Rafael mengernyitkan keningnya dan mulai meningkatkan aura di tubuhnya, sebuah penghalang yang dapat terlihat dengan mata telanjang langsung menyelimuti Rafael dan Lionel. Melihat belasan tebasan pedang mengarah dan tiba di depan matanya, namun tiba-tiba dipatahkan oleh sebuah cahaya keemasan dalam sekejap. Bab 1510, Tubuh Tanpa Celah. Belasan energi pedang itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Siapa? Ekspresi Mia berubah drastis dan segera melihat ke sekelilingnya. Rafael juga tampak kebingungan, karena dia dapat merasakan orang yang mampu meledakkan cahaya keemasan ini pasti memiliki kekuatan yang tidak terduga. Nona Mia, sebagai seorang nona bukankah tidak baik jika memiliki temperamen yang begitu kasar? Pada saat itu, sosok seseorang terlihat berjalan menghampiri dengan pelan. Di saat sosok itu terlihat, beberapa orang itu seketika membeku di tempat. Saudara Dev, ternyata kamu tidak mati. Lionel baru tersadar dan segera berlari menghampiri, lalu memberikan sebuah pelukan erat pada Dev. Tuan Dev, kamu. Rafael menatap Dev dan kebahagiaannya membuat dia kehilangan kata-katanya. Hanya Mia yang menatap Dev dengan termenung, tatapannya tampak sangat rumit. Setelah Dev berbicara sesaat dengan Lionel, dia menatap ke arah Mia dan berkata, Nona Mia, apa yang terjadi padamu, kenapa kamu harus sampai membunuh saudara Lionel? Mia berkata dengan marah, bajingan ini membiusku lalu melecehkanku, menurutmu apakah saya sudah seharusnya membunuh dia? Saudara Dev, saya tidak melakukannya, saya benar-benar tidak melakukannya, bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Lionel bergegas menjelaskan. Dev mengangkat tangannya dan menghentikan penjelasan Lionel, Nona Mia, kamu masih memiliki tubuh tanpa celah saat ini, kenapa kamu mengatakan kalau saudara Lionel melecehkanmu? Bagaimana mungkin? Mia tercengang, jelas-jelas saat dia terbangun, seluruh pakaian di tubuhnya sudah terlepas, bagaimana mungkin dia masih memiliki tubuh tanpa celah? Lantas saya perlu berbohong kepadamu, kamu bisa melihat tangan kirimu sendiri. Dev berkata lalu menyuntikkan seberkas kekuatan spiritual ke dalam tubuh Mia, dan tidak lama kemudian sebuah tanda merah muncul di tangan kiri Mia. Melihat tanda itu, Mia tampak sangat senang, ini pasir rahim. Benar, ini pasir rahim Nona Mia masih ada, bagaimana mungkin tubuhmu sudah tercela? Tanya Dev. Mia terdiam sejenak namun dia tetap tenang, Lionel ini menipuku ke hotel lalu membiusku dan melepaskan semua pakaianku, itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Nona Mia, kamu pasti salah paham, sejak kapan saya pernah pergi ke hotel denganmu, itu benar-benar bukan saya. Lionel menjelaskan dengan ekspresi teraniaya. Bagaimana mungkin saya salah paham, kita pergi ke hotel bersama, lantas saya salah. Mia juga berkata dengan yakin, mengartikan bahwa dia juga mengatakan hal yang sebenarnya. Dev mengernyitkan keningnya, dia menatap ekspresi Lionel dan tidak terlihat sedang berbohong, begitu juga dengan Mia yang tidak terlihat berbohong. Kalau begitu pasti ada kesalahpahaman di sini. Tiba-tiba Dev teringat sesuatu dan bertanya kepada Mia, Nona Mia, kamu tahu kan di dunia ini ada yang dinamakan teknik menyamar? Apa maksudmu? Mia tercengang. Saya rasa pasti ada kesalahpahaman di sini, mungkin ada seseorang yang menggunakan teknik menyamar dan menyamar menjadi saudara Lionel untuk membohongimu, agar menyulut konflik di antara kedua keluarga kalian. Dev menyampaikan analisisnya kepada Mia. Mia terdiam sejenak lalu berkata, saya akan menyelidiki masalah ini secara mendetail, jika memang ini adalah perbuatan Lionel maka saya tidak akan mengampuninya. Nona Mia, kalau itu adalah perbuatanku maka saya bersedia bunuh diri untuk menebus kesalahanku. Lionel berkata dengan wajah tegas. Saat ini Mia sedikit bingung, jadi dia hanya bisa pergi dan menyelidiki masalah ini hingga tuntas. Saudara Dev, terima kasih banyak, masuklah ke dalam rumah dan ceritakan kepadaku apa yang kamu lakukan selama ini. Setelah Mia pergi, Lionel menarik Dev ke dalam rumah dengan tidak sabar. Dev juga tidak merahasiakannya dan menceritakan apa yang terjadi padanya kepada Lionel. Saat mendengar ada belasan keluarga dan klan bela diri kota Gamma yang hendak menghabisi Dev, mulut Lionel menganga lebar. Bersambung.